Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah salat maghrib, a'azzanallahu ayyakum. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang masalah mawani'ul iffah, ya, tentang penghalang-penghalang seseorang untuk menjaga diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu wasailul i'lam, yaitu karena faktor media, ya, baik itu televisi, majalah-majalah, koran dan yang lainnya, ini yang bisa menjadi penghalang seseorang untuk menjaga diri. Apalagi di tayangan-tayangan televisi banyak wanita-wanita yang membuka aurah, ya. Di majalah-majalah banyak ada gambar-gambar wanita yang membuka auratnya, ya. Maka ini termasuk penghalang seseorang untuk menjaga diri dari maksiat, ya. Kemudian yang kedua yaitu al-ikhtilat wal khulwah. Al-ikhtilat wal khulwah, ketika seorang ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan dan berduaan dengan seorang wanita. Ini yang bisa menjadi penghalang seseorang untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan. Yang namanya laki-laki berduaan dengan seorang wanita, yang ketiganya setan, ya, syaitan yang ketiga. Makanya Rasulullah SAW sering yang memberikan nasihat bagaimana agar seorang laki-laki tidak berduaan dengan seorang wanita. Apa kata Rasulullah SAW? La yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun wa illa ma'aha mahram. Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, karena yang ketiganya adalah syaitan, ya. Dan janganlah seorang wanita mengadakan perjalanan jauh, safar, kecuali ditemani dengan mahramnya, ya. Jadi di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya, agar tidak berduaan dengan seorang wanita, karena fitnah wanita itu sangat besar, ya. Gara-gara wanita seorang bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan. Disebutkan dalam hadis dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Jauhilah oleh kalian berduaan dengan wanita, ya.
Faqala rajulun minal ansar, ada seorang dari kaum Ansar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aita alhamu? Bagaimana pendapatmu tentang ipar?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Alhamu al-maut." Ipar itu maut. Maksudnya ipar itu akan mengundang kebinasaan. Walaupun dia ipar, kalau dia sudah berduaan, ya itu yang ketiganya syaitan. Ya. Kemudian di antara penghalang seseorang menjaga diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tabarrujun nisa. Ketika seorang wanita ya bertabarruj, berhias, bersolek, kemudian dia tampakkan perhiasannya di hadapan laki-laki ajnabi. Ya. Ini yang menjadikan seorang laki-laki nggak bisa jaga pandangan gara-gara wanita mengumbar ya wajahnya, kemudian kecantikannya, dan dia berhias di depan para lelaki. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi wanita untuk lebih banyak berdiam diri di rumah. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Hendaklah kalian wahai para wanita berdiam diri di rumah, lebih banyak di rumah. Ini bukan berarti wanita nggak boleh keluar, boleh ya. Kalau di rumah terus jenuh nanti Pak, ya istrinya ya. Boleh keluar, silahkan ya, mau refreshing atau ya biar nggak penat di rumah terus. Tapi lebih banyaklah berdiam diri di rumah. Dan janganlah kalian wahai para wanita bertabarruj, yaitu berhias, bersolek seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah. Ya. Karena perhiasan wanita itu bisa menjadi fitnah bagi para lelaki. Kemudian berikutnya yang keempat yang menjadi penghalang seseorang bisa menjaga diri dari maksiat yaitu istima'ul aghani wal ma'azif. Ketika seseorang asik ya menikmati suara-suara musik, suara dangdutan, rock, lagu rock, karaoke dan yang lainnya. Ini yang bisa menghalangi seseorang untuk bisa menjaga diri. Namanya orang sudah mendengarkan lagu dangdutan, dia akan lupa mungkin berzikir, lupa baca Al-Quran karena sibuk dengan lagu-lagu dangdut. Ya, seharusnya ini yang harus kita jauhi. Bagaimana agar kita bisa menjaga diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya al-wasailul mu'inah 'alal iffah. Sarana-sarana yang bisa menolong seseorang agar dia bisa menjaga dirinya. Ya, di antaranya adalah ayyattaqillah fi sirrihi wa alaniyatihi. Pertama, bertakwa kepada Allah. Ini perkara yang bisa menolong seseorang untuk menjaga diri. Bekali diri kita dengan takwa kepada Allah. Kalau orang sudah memiliki takwa dalam dirinya, dia tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di tempat yang sepi maupun di tempat-tempat yang ramai. Ya. Makanya seorang ulama pernah mengatakan, "Khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Wasna' kamashin fawqa ardi syauki yahdaru ma yura. Wa la tahtakiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Jauhilah olehmu dosa kecil maupun dosa besar. Karena itulah yang disebut dengan ketakwaan. Kalau orang sudah memiliki takwa, maka dia akan menjauhi yang namanya dosa kecil maupun dosa besar. Dan berbuatlah engkau di muka bumi ini seperti orang yang berjalan di atas duri. Lalu dia akan melangkahi duri itu. Sama seperti orang yang bertakwa, ketika dia tahu ada maksiat di depannya, maka dia akan menjauhi maksiat itu. Karena apa? Karena ada takwa di dalam dirinya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki takwa. Digoda sedikit oleh wanita sudah ya tergoda. Apalagi berduaan.
Tidak ada yang tahu. Terkadang dia mudah sekali bermaksiat dan tidak ada rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud firman Allah Subhanahu wa taala yaitu yastahyuna minan nas wa la yastahyuna minallah. Orang-orang yang enggak punya takwa dalam dirinya, dia malu bermaksiat di hadapan saudara-saudaranya, tapi dia tidak malu ketika bermaksiat kepada Allah. Ya. Dia mudah bermaksiat kepada Allah tatkala bersendirian, tatkala di tempat sepi, seorang akan mudah bermaksiat kepada Allah. Ya. Walaupun di tempat ramai dia malu untuk bermaksiat, tapi ketika sendirian itu terkadang dia akan mudah bermaksiat kepada Allah karena tidak ada takwa di dalam dirinya. Maka takwa ini penting sekali di dalam diri kita agar kita tidak menggampang-gampangkan yang namanya dosa. Ya, seperti perkataan Bilal bin Sa'id, dia mengatakan, jauhilah olehmu janganlah engkau menganggap kecilnya dosa. La tandur ila sigoril khati'ah walakin indur ila azamati man asaita. Janganlah kamu melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Ya, begitu juga perkataan seorang ulama yaitu Al-Imam Al-Auza'i juga pernah mengatakan, la tandur ila sigoril ma'siyah walakin indur ila azamati man asaita. Jangan lihat kecilnya maksiat atau dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Seseorang yang memiliki takwa dalam dirinya, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak berani untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa wallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun." Dialah Allah yang berada di langit wa fil ardi, dan dialah Allah yang berada di bumi. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi hamba-hambanya. Ilmunya Allah meliputi semua makhluknya. Dan dia mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan dan apa-apa yang kalian perlihatkan. Yang kalian lakukan secara terang-terangan Allah tahu. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala tahu mana di antara mata-mata yang berkhianat. Ketika seorang lelaki memandang aurat wanita, ya. Kemudian ketika ada teman-temannya atau sahabat-sahabatnya, dia tiba-tiba menundukkan pandangannya. Padahal sebelumnya itu dia memandang aurat wanita. Maka ini namanya mata yang berkhianat. Allah katakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Apa yang disembunyikan dalam hati Allah tahu. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam menafsirkan ayat ini, dia mengatakan, huwa ar-rajulu yakunu bainar rijal fatamurru bihim imra'atan fayanzuru ilaiha. Fa'idha nadhara ilaihi ashabuhu gadda basarahu. Ini maksud firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang lelaki berada di hadapan saudara-saudaranya atau teman-temannya, kemudian dia melewati seorang wanita, awalnya dia memandang wanita itu, memandang aurat wanita itu. Namun ketika sahabat-sahabatnya melihatnya, dia tiba-tiba menundukkan pandangannya. Ini namanya mata-mata yang berkhianat. Di hadapan saudaranya saja dia malu. Tapi ketika sendirian dia tetap suka memandang aurat-aurat wanita. Ya. Dan inilah yang menjadikan seseorang mudah untuk melakukan dosa. Karena apa? Karena dia tidak pernah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bekali diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian penyair ini mengatakan, janganlah engkau remehkan kecilnya dosa, karena sesungguhnya dosa-dosa itu kalau ditumpuk, semakin ditumpuk, ya akan semakin besar. Seperti gunung, awal mulanya dia berasal dari batu-batu kecil. Akhirnya batu itu menumpuk, jadilah gunung. Seperti itu juga dosa. Semakin dia tumpuk dosa, akhirnya bisa menjadikan hatinya mati. Bisa menjadikan hatinya berkarat. Dan susah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sifat wara' di dalam dirinya. Seperti perkataan seorang ulama, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Barang siapa yang sedikit rasa malunya, berarti sedikit sifat wara'nya. Wara' itu menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit sifat wara'nya. Dan barang siapa yang sedikit sifat wara'nya, berarti hatinya telah mati. Ya, gimana dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan hatinya sudah mati? Maka dari itu bersihkan hati kita ini dengan perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita itu ya mengumpulkan dosa atau maksiat sehingga menjadikan kita semakin malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang penyair pernah mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa hutha bi ta'ati rabbil ibad wa rabbul ibad sari'un liqam. Apabila engkau mendapatkan kenikmatan, nikmat apa saja, baik itu nikmat harta, nikmat anggota tubuh kita, ya, dari mata sampai kaki, ya, jaga nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu bisa menghilangkan nikmat Allah satu persatu. Dan hapuslah semua kemaksiatan dengan taat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cepat balasannya, sangat cepat hukumannya. Ya. Jadi ini perkara yang pertama yang bisa membantu seseorang untuk bisa menjaga dirinya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita definisikan takwa itu sendiri, ya, itu seperti yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa yang namanya takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Itu takwa. Ketika seorang takut kepada Allah, kemudian dia selalu mengamalkan apa yang Allah turunkan, mengamalkan Al-Quran. Kemudian dia itu selalu qanaah dengan sesuatu yang sedikit. Gak pernah dia kufur nikmah. Dan dia selalu mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Ini takwa. Ya, jadi orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua yang bisa membantu seseorang agar bisa menjaga dirinya, yaitu ayyad'u Allah bi ayyasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan dia dari keburukan, dari kekejian. Mohon sama Allah. Ya, doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ini selalu istiqomah untuk melakukan kebaikan dan selalu istiqomah untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku ini selalu melakukan ketaatan, selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Dan aku mohon kepadamu agar aku ini selalu meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Baca doa ini agar kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang hendaklah dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari yang namanya kekejian, yang namanya keburukan. Seperti disebutkan dalam surah Yusuf, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, wanita yang cantik jelita, yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Ya.
Allah katakan dalam surah Yusuf ayat 33 sampai 34. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Ya, di dalam ayat ini Nabi Yusuf alaihissalam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari tipu daya wanita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memalingkan tipu daya wanita itu dariku, kata Nabi Yusuf alaihissalam, tidak menjauhkan tipu daya itu dariku, mungkin aku bisa saja terjerumus memenuhi hasrat wanita itu, dan mungkin kata beliau aku termasuk orang-orang yang bodoh. Fastajaba lahu rabbuhu, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yusuf. Lalu Allah menjauhkan Nabi Yusuf dari tipu daya wanita itu. Innahu was-sami'ul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan fala budda minat taqwa bi fi'lil ma'mur was sabru 'alal maqdur kama fa'ala Yusuf alaihissalam ittaqallaha bil 'iffah 'anil fahishah wa sabaru 'ala adahum lahu bil miradah wal habs. Dia mengatakan apa? Hendaklah seseorang itu bertakwa kepada Allah, baik ketika dia melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah ataupun ketika dia bersabar terhadap takdir yang Allah tentukan kepadanya. Harus bersabar. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia diuji dengan seorang wanita yang cantik jelita, dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan dia bisa menjaga dirinya dari perbuatan keji. Dan Nabi Yusuf juga bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf pernah dipenjara gara-gara Nabi Yusuf alaihissalam dituduh memperkosa wanita yang cantik itu. Akhirnya Nabi Yusuf lebih memilih dipenjara. Dan ini Nabi Yusuf bersabar atas ujian yang menimpa dia, dan dia selalu mohon pertolongan kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala meneguhkan Nabi Yusuf di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Kuncinya adalah berdoa kepada Allah. Jadi ketika seseorang digoda oleh seorang wanita, maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Terkadang ada seorang laki-laki ketika digoda oleh seorang wanita, dia lupa berdoa sama Allah. Malah dia ngikutin ajakan wanita itu. Siapa sih yang gak tergoda, Pak? Di tempat yang sepi cuma berdua. Kita tergoda gak? Gimana gak tergoda ya? Hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang bisa menjauhi kemaksiatan atau menjauhi ajakan wanita. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu tasniatul abna ala tarbiyatul islamiyah. Mendidik anak-anak dengan pendidikan Islam. Ini merupakan perkara yang bisa membantu seorang untuk menjaga dirinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu didiklah anak-anak kita dengan pendidikan Islam. Karena sesungguhnya pendidikan Islam ini yang bisa menjaga kehormatan anak kita. Bisa menjaga anak kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadikan anak-anak kita istiqomah dengan hukum-hukum syariat semenjak dia kecil. Dari sekaranglah kita pilihkan anak-anak lingkungan yang baik, kemudian pergaulan yang baik. Bagaimana agar anak-anak itu tidak salah pergaulan? Ini tanggung jawab orang tua, terutama seorang bapak harus selalu mengawasi bagaimana pergaulan anak-anaknya. Bila perlu anaknya dari kecil kita pondokkan, karena di pondok itulah mereka akan belajar tentang akhlak, belajar tentang etika,
belajar bagaimana ibadah yang benar. Carikan pondok-pondok yang betul-betul mengajarkan sunnah, mengajarkan tauhid, ya, mengajarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Disitulah anak-anak kita akan mengenal, ya, bagaimana ajaran Islam yang benar. Ya, mereka akan tahu batasan, mereka akan ngerti hukum-hukum syar'i, mereka akan tahu mana halal mana haram, mereka akan tahu bagaimana hukumnya pacaran. Ya, jadi disitulah mereka akan belajar tentang ilmu agama. Namun terkadang ada orang tua lebih bangga anaknya itu sekolah di tempat-tempat umum, sekolah-sekolah umum daripada sekolah agama. Karena apa? Karena di sekolah umum anaknya itu agar mudah mendapatkan pekerjaan. Dan terkadang orang tua itu khawatir kalau anaknya mondok. Anak saya mau jadi apa nanti di pesantren? Ya, dia terkadang berpikiran seperti itu. Padahal banyak lulusan-lulusan pesantren, ya, yang sukses. Ya. Ada seorang dokter lulusan pesantren, seorang dokter hafal Quran, insinyur hafal Quran, ya, dan banyak. Ya. Seharusnya kita tanamkan agamanya dulu. Dan ini yang akan menjaga anak-anak kita. Kemudian yang keempat, az-zawaj. Ini perkara yang bisa membantu seorang agar dia bisa menjaga dirinya, yaitu dengan menikah. Ya, kalau orang ingin menjaga diri harus menikah. Ya, jangan jomblo terus, ya, seumur hidup jomblo terus. Ya. Seharusnya dia segera akan menikah. Dan menikah ini tidak boleh ditunda-tunda. Kalau memang dia sudah mampu, ya, takut terkena fitnah, harus segera. Kalau memang dia tidak mampu atau masih takut untuk menikah, perbanyak puasa. Puasa sunnah. Ya. Disebutkan di sini, az-zawajul mubakkir min aqwal wasail al-mu'inah lil afaf. Nikah muda itu merupakan sarana yang paling kuat yang bisa membantu seorang untuk menjaga dirinya. Enggak usah khawatir, orang menikah itu enggak mungkin ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Allah akan menolong 3 orang, ya. Di antaranya Allah akan menolong orang yang menikah yang ingin menjaga kehormatan dirinya. An-nakih alladhi yuridul afaf. Orang menikah yang ingin menjaga kehormatan dirinya, Allah pasti akan tolong. Ya. Jadi orang-orang yang yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, baik mampu dari segi finansial, nafkah lahir dan batin dia mampu, maka hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu bisa menundukkan pandangan seseorang. Ini bagi orang yang nikahnya karena Allah. Karena ada orang menikah, tapi setelah itu dia gak bisa jaga pandangan. Ya. Berarti niatnya yang salah. Kalau dia mau menikah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena nafsu. Ya. Karena sesungguhnya menikah yang lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadikan seseorang menundukkan pandangannya dan bisa menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, perbanyak puasa. Karena puasa itu merupakan perisai, benteng. Ketika seorang mau bermaksiat kepada Allah, dia ingat kalau dia puasa. Ya. Kemudian yang kelima, yang bisa membantu seseorang agar dia mampu untuk menjaga dirinya, yaitu saddud dhara'i'
allati tuaddi ilal fasad, menutup, menghalangi perkara-perkara yang menyebabkan kepada kerusakan. Jadi dia tutup perkara itu. Mana perkara-perkara yang bisa menjerumuskan dia kepada kebinasaan, yang menjerumuskan dia kepada kemaksiatan, maka dia halangi perkara itu. Apa di antaranya? Adamul khulwah bil mar'atil ajnabiyah. Tidak boleh berduaan dengan wanita-wanita ajnabi. Pacaran, ya, itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan alhamu al-maut. Ipar saja maut, apalagi orang lain. Ini ipar, itu bisa saja dia bermaksiat, apalagi orang lain, orang-orang asing, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan ma khala rajulun bimra'atin illa kana syaitan thalisuhuma. Tidaklah seseorang berduaan dengan seorang wanita melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Akan digoda oleh syaitan. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan di dalam kitab Majmu'atul Fatawa, walihada hurrimatul khulwah bil ajnabiyyah li'annaha madhannatul fitnah wal aslu anna kulla ma kana sababan lil fitnah fa innahu la yajuz fa inna adh-dhari'ata ila al-fasad yajibu sadduha idza lam yu'aridha maslahatun rajihah. Beliau mengatakan, ya, pada demikian ini haram bagi seorang laki-laki berduaan dengan wanita ajnabiyah. Ya, karena sesungguhnya dia merupakan fitnah terbesar. Dan dia merupakan segala sesuatu yang merupakan sebab terjadinya fitnah, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, maka ad-dzari'ah itu perkara-perkara yang mengantarkan seseorang kepada kerusakan, mengantarkan seseorang kepada kemaksiatan, maka wajib untuk ditutup. Pokoknya apa saja yang mau mengantarkan kepada kemaksiatan, maka kita tutup. Kemudian yang kedua, ada mutabarruj, tidak tabarruj. Ya, bagi wanita tidak boleh bersolek di hadapan laki-laki lain. Seharusnya dia itu berhias di hadapan suaminya. Terkadang ini terbalik. Ada seorang ibu-ibu ketika mau kondangan, pakai lipstik tebal, pakai make upnya tebal sekali ya, pakaiannya menor, ya, jalannya lenggak-lenggok. Ini bisa menggoda laki-laki ini. Ya. Seharusnya seorang wanita itu berhias di hadapan suaminya sendiri. Suami datang pulang kerja, seharusnya seorang istri berhias, tampakkan itu perhiasan di hadapan suami. Bagaimana agar suami itu punya hasrat dengan istrinya? Pulang-pulang ada disambut dengan senyuman, ya, istrinya bersolek. Gimana suami nggak senang ya diperlakukan seperti itu? Jangan malah mengumbar ya aurat ya di mana-mana seperti itu. Kemudian al-istidanu 'inda ad-dukhul. Minta izin ketika mau masuk rumah. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin bertamu, minta izin dulu supaya ya penghuni rumah itu bersiap-siap. Mungkin ada yang belum tutup aurat, ya mungkin ada yang belum berjilbab. Ya maka kita izin dulu, jangan asal nyelonong saja masuk rumah orang. Izin dulu, ucapkan salam. Kalau 3 kali nggak dijawab, kita pergi. Jangan memaksakan diri ingin masuk. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah-rumah selain rumah kalian tanpa izin penghuninya. Sampai kamu itu minta izin dulu dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah itu. Ya.
Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa seseorang ketika bertamu harus punya adab. Jangan asal nyelonong ke rumah orang. Ya, karena ada orang itu nyelonong aja dia masuk gitu. Seharusnya dia harus minta izin dulu. Ya. Berikutnya yang bisa menutup perkara-perkara yang mengantarkan seorang kepada kerusakan atau kemaksiatan, yaitu ghadul basar, tundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Karena demikian itu dia akan bisa menjaga kesucian dirinya. Ya. Orang-orang yang suka menundukkan pandangan, menjaga kemaluannya akan diberikan jaminan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yadman li sittan min anfusikum adman lahul jannah." Barang siapa di antara kalian yang menjamin untukku 6 perkara, maka aku akan menjamin surga bagi kalian, kata Rasulullah. Di antaranya adalah ketika seorang menjaga pandangan-pandangannya dan ketika dia menjaga kemaluan-kemaluannya. Ya. Berikutnya disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Mudrikun dzalika la mahalah. Fal 'ainan zinahuma an-nazar, wal udunan zinahuma al-istima', wal lisanu zinahu al-kalam, wal yadu zinahu atau zinahal batshu, wal rijlu zinahal khuta, wal qalbu yahwi wa yatamanna, wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibuhu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam itu sudah dituliskan atasnya, ya, di anggota tubuhnya itu, ya, bagian-bagian yang mudah untuk berzina. Di antaranya mata. Zina mata itu adalah ketika memandang aurat wanita. Kemudian 2 telinga. Zinanya adalah ketika mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Digunakan untuk mendengarkan ghibah dan yang lainnya. Ini zina telinga. Kemudian wal lisan, lidah ini zinanya ketika seorang berkata-kata yang kotor, berkata keji. Ya. Dan tangan, zinanya ketika seorang, ya, menggunakan tangannya mengambil hak orang lain. Digunakan untuk mencuri, merampok dan yang lainnya. Adapun zinanya kaki, yaitu ketika seorang melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat, ke tempat perjudian, ke tempat pelacuran, ke tempat minuman keras dan yang lainnya. Ini zinanya kaki. Dan zinanya hati ketika di dalam hati terbesit untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Dan hati inilah penentu dan dia penggerak anggota badan. Karena hati itu merupakan raja dari seluruh anggota badan kita. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, al-qalbu malikul a'dha. Hati itu merupakan rajanya anggota badan kita. Wal a'dha'u junuduhu. Adapun anggota badan itu pasukannya. Kalau hati memerintahkan keburukan, anggota badannya akan ikut. Ya. Maka hatilah yang menjadikan penentu, ya, baik dan buruknya, ya, perbuatan seseorang. Jadi orang-orang yang suka menundukkan pandangannya, insya Allah dia akan menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya. Ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, di dalam kitab Rawdatul Muhibbin, ya, falamma kana ghaddul basar aslan li hifdzil farji bada'a bi dzikrihi wa qad ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala al-'aina mir'atul qalbi fa idza ghadda al-'abdu basarahu ghadda al-qalba atau ghadda al-qalbu syahwatahu wa iradatahu wa idza atlaqa basarahu atlaqa al-qalbu syahwatahu. Ya. Dia mengatakan
ketika seseorang itu menundukkan pandangannya, ini merupakan dasar atau sumber seseorang untuk menjaga kemaluannya. Kalau dia sudah menundukkan pandangannya, insya Allah dia akan menjaga kemaluannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan mata itu cerminan hati, dari pandangan kemudian ke hati. Dia merupakan cerminan hati. Apabila seorang hamba menundukkan pandangannya, maka hatinya pun akan menundukkan syahwatnya. Mulainya dari pandangan. Ya. Adapun ketika seorang selalu memandang aurat-aurat wanita dan tidak mau menundukkan pandangannya, maka hatinya pun akan selalu mengikuti syahwat. Dia akan selalu mengikuti syahwat. Kenapa? Gara-gara pandangan. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika melihat aurat wanita, dia nggak sengaja lihat aurat wanita, ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, nazartu al-mar'ah fujaah. Aku pernah memandang aurat wanita secara tidak sengaja. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, la tudbi'un nadrah fa innalakal ula wa alaikal akhar. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Karena pandangan pertama itu rezeki, nikmat. Pandangan kedua musibah. Ya. Jadi misalkan bapak-bapak nih, di tengah jalan tiba-tiba ada wanita menyingkap auratnya. Kita melihat secara nggak sengaja, itu rezeki, Pak. Rezeki. Tapi jangan dilihat lagi. Cukup sekali saja. Jangan mentang-mentang rezeki dilihat lagi. Dipandangin terus auratnya ya. Seperti itu. Ya, jadi ini yang menjadikan seseorang itu bisa menjaga diri dari kemaksiatan ketika dia mampu menundukkan pandangannya. Berikutnya, at-tafriqu fil madaji'. Ini perkara yang bisa membantu seorang untuk menjaga kehormatan dirinya, yaitu memisahkan anak-anak di ranjang. Ketika anaknya sudah mulai berumur 10 tahun, jangan ikut tidur bareng sama bapak ibunya. Ya. Jadi pisahkan. Karena anak-anak itu punya syahwat juga. Ya. Seperti sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Muru auladakum bis shalah li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Ya. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Ajak anak ke masjid, kenalkan dengan masjid. Ya. Dan pukullah mereka, pukulan secara mendidik. Ya. Pukul mereka ketika berumur 10 tahun. Dan pisahkan mereka di ranjang. Jangan ikut tidur bareng sama bapak ibunya. Ya kalau masih umur 2 tahun sih gak masalah, masih umur 2 tahun. Ya. Ketika berumur 10 tahun, usahakan dia dipisahkan tempat tidurnya. Agar ya anak-anak itu karena dia mencapai usia baligh. Ya. Namanya anak lagi puber-pubernya. Ya. Jadi fahadal hadis ini merupakan nasun fin nahyi an bidayatil ikhtilat dakhilal buyut. Idza balagal aulad asr sinin fawajibun 'alal awliya at-tafriqu baina auladihim fi madaji'ihim wa 'adamu ikhtilatihim li ghursil 'iffah wal ihtisham fi nufusihim wa khawfan min qawaidis syahwah allati tuaddi ilaiha hadhihi al-bidayah fil ikhtilat. Ya. Hadis ini merupakan nas dilarangnya seseorang untuk bercampur baur di dalam rumah. Ketika anak-anak sudah mencapai baligh, tidak boleh bercampur baur, tidur bersama bapak ibunya. Masa ada orang sudah gede minta diklonin terus sama bapak ibunya. Ya. Jadi apabila anak itu berumur 10 tahun, wajib bagi orang tuanya untuk memisahkan anak-anaknya di ranjang.
dan tidak boleh ikut dengan bapak ibunya. Untuk apa? Menjaga kehormatan anaknya. Ya. Dan takut, namanya anak syahwatnya gede, apalagi mau mencapai umur remaja. Ya. Maka anak itu harus dipisahkan dari bapak dan ibunya. Berikutnya yang bisa menjadi sarana agar seorang itu bisa menjaga dirinya, iqamatul hudud, yaitu menerapkan had atau hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan bahas tentang kisah-kisah para ulama ketika mereka itu menjaga dirinya. Ya. Di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana sikap Nabi Yusuf alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita. Wanita keturunan bangsawan. Ya. Dan wanita ini yang mengajak Nabi Yusuf. Beda dengan laki-laki yang mengajak wanita, beda. Ini wanita yang mengajak laki-laki itu hasratnya laki-laki semakin gede. Ya. Wanita yang ngajakin udah pasrah. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita, Nabi Yusuf alaihissalam selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kelebihan wanita itu? Wanita itu merupakan wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi. Istrinya bangsawan. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala sudah membuat Nabi Yusuf itu condong pada wanita itu. Yang mana Nabi Yusuf alaihissalam ini sudah condong kepada wanita itu. Kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin Nabi Yusuf sudah berani bermaksiat dengan wanita itu. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf ketika itu seorang pemuda yang syahwatnya itu masih memuncak-muncaknya. Ya. Siapa sih seorang pemuda yang masih jomblo tiba-tiba digoda oleh wanita yang cantik? Gimana itu? Pasti akan mudah dia tergoda. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam seorang laki-laki bujang. Ya, tidak punya istri. Ya. Yang mana hasratnya lagi tinggi Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dia berada di negeri lain. Ya. Berada di negeri orang. Coba kita kalau berada di negeri orang gak ada yang lihat, mungkin sudah berani bermaksiat di situ. Ya, gak ada yang lihat, gak ada teman-teman kajian, sendirian ke sana gitu kan. Ini Nabi Yusuf seperti itu. Ya, dia sendirian digoda oleh wanita yang cantik jelita. Kemudian annal mar'ata kanat data mansabin wa jamal. Wanita itu memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kecantikan yang luar biasa. Ya, yang mana ketika dia mengajak laki-laki langsung mau itu. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena waktu sudah habis, ya insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf, dan kalau ada pertanyaan fala tafadhal maskura. Gimana kalau yang bercampur laki-laki sama perempuan tapi tetap kerja kita. Misalnya kita kerja tapi kayak bercampur sama perempuan kita. Itu lama-lama juga jenuh. Iya. Ya, pertama, ketika seorang bekerja ini perbuatan yang bagus, ya. Laki-laki punya tanggung jawab untuk bekerja, menafkahi anak dan istrinya. Begitu juga seorang wanita, walaupun ada ulama mengatakan dia boleh bekerja untuk membantu suaminya, misalkan boleh wanita bekerja, tapi ada syarat, tidak boleh ikhtilat. Boleh dia bekerja, mau bekerja di rumahnya atau bikin toko sendiri atau kerja di mana, yang penting di situ tidak ikhtilat dengan laki-laki. Kenapa? Ikhtilat ini yang bisa menjadikan seorang itu mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bermudah-mudahan salaman dengan wanita yang bukan mahramnya, berdekat-dekatan dengan wanita yang bukan mahramnya, apalagi berduaan
jaga toko dengan wanita itu. Ini tidak boleh. Lebih baik dia tinggalkan. Ya, insya Allah orang-orang yang meninggalkan suatu pekerjaan karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahullah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yang penting niatnya dia hijrah. Dia ingin hijrah, ingin menjadi yang lebih baik, dan dia mulai menjaga jarak dengan para wanita. Dan ketika dia ingin ini, dia segera menikah. Ya, kalau ingin menjaga dirinya, menikah. Bila perlu istrinya diajak jaga toko gitu ya. Itu lebih terjaga ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Ya, kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.